Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan badan, cuci tangan, makan yang cukup, olahraga, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Baik, kita akan melanjutkan materi fisika kita. Oh ya, materi kali ini akan sedikit berbeda loh dari materi yang minggu sebelumnya. Dan untuk memperlancar penyampaian materi kali ini, mohon izin Pak Roni mau mematikan kamera dulu. Jadi yang kangen tunggu dulu ya. Kita akan masuk ke materi. Oke? Pak Roni matikan dulu kameranya dan kita akan mulai melanjutkan materi fisika kita. Oke. Sebelum kita mulai materi fisika kita kali ini, yuk perhatikan gambar berikut ini. Untuk yang pertama, coba kalian perhatikan gambar sebelah kanan, pojok atas. Ada olahraga yang sangat terkenal di Amerika, dan ini namanya adalah olahraga American Football. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar yang ada di bagian pojok kiri kanan bawah. Nah, pojok kanan bawah terlihat ada orang yang sedang mendorong temannya. Nah, kemudian pada bagian gambar pojok kiri bawah, kalian akan menyaksikan penguin yang iseng nih. Dia mendorong temannya dari belakang. Nah, selanjutnya kita pindah ke pojok kiri atas. Ini lagi-lagi ada yang iseng, ada kura-kura yang sedang mendorong temannya sehingga temannya itu tercebur. Ini gambar apa ya dari keempat ini? Coba kalian ini ya, pikirkan terlebih dahulu. Kira-kira apa ya? Mereka dari keempat gambar ini sepertinya ada satu clue yang mana mereka melakukan satu hal kegiatan yang sama, yaitu apa? Mereka saling mendorong. Ya, apa kaitannya mendorong dengan materi fisika kali ini? Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, apabila kita perhatikan gambar yang selanjutnya, ini agak sedikit berbeda. Apabila kita perhatikan gambar pojok kanan atas, kita akan melihat seorang atlet NBA Amerika, pemain basket, sedang memantulkan bolanya. Kemudian kita bergeser ke sebelah tengah bawah. Ada beberapa orang yang sedang main bola ya, mereka memantul-mantulkan bolanya. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan pojok kiri atas. Ada seseorang yang sedang bermain-main dengan bola tenisnya ya, dengan raket yang besar. Dan satu gambar lagi, aduh sayangnya ini gelap ya. Di bagian atas ini yang hitam, tadi ada orang yang sedang seorang atlet ya, yang sedang bermain softball, atlet softball. Nah, dari keempat gambar ini ada clue juga nih yang bisa kita tarik dan bisa kita simpulkan, yang mana semua benda yang kita lihat mengalami pemantulan. Nah, dari gambar-gambar ini, apa yang bisa kita peroleh dan bisa kita simpulkan? Ternyata di dalam fisika ada ilmu yang membahas tentang ini semua. Untuk itu, kita pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang impuls dan momentum. Untuk clue yang pertama, yaitu berupa dorongan. Dorongan itu bisa kita kaitkan itu dengan peristiwa momentum, yang mana terjadi perubahan kecepatan. Ya, yang awalnya diam, terus kemudian didorong oleh temannya, kura-kura yang diam ya. Kura-kura yang diam, kemudian didorong oleh temannya, sehingga yang awalnya kecepatannya 0 menjadi bergerak atau memiliki kecepatan. Nah,
kemudian untuk pemantulan itu bisa kita terjemahkan dalam fisika. Bisa kita sebut dalam istilah fisikanya itu masuk ke dalam suatu fenomena impuls. Nah, untuk persamaannya, impuls itu memiliki persamaan I sama dengan F dikali delta T, di mana F merupakan gaya, kemudian delta T merupakan selisih waktu, sedangkan I adalah impuls. Nah, apabila kita terjemahkan, impuls ini merupakan kecenderungan suatu benda yang bergerak akibat adanya sentuhan berupa gaya, walaupun gaya ini dalam suatu rentang waktu yang sangat-sangat singkat seperti itu. Maka di sini disimbolkan delta T. Nah, selain itu, impuls bisa kita tuliskan persamaannya dengan delta P, seperti persamaan yang di bawah. Mengapa demikian? Karena impuls bisa kita dekati dengan pemahaman sebagai impuls itu merupakan perubahan momentum, yang mana momentum, yuk kita bergerak ke sebelah kanan. Momentum itu memiliki persamaan P kecil sama dengan M dikali V. M itu merupakan massa, sedangkan V itu merupakan kecepatan. Nah, momentum ini adalah besarnya pergerakan ya, besarnya pergerakan suatu benda yang bisa kita ukur dengan memperhitungkan massa dengan kecepatannya. Semakin besar massa ataupun semakin besar kecepatan, maka akan berbanding lurus dengan momentumnya. Jadi P atau momentum itu akan sebanding dengan kecepatannya. Nah, untuk impuls ini dia akan memiliki kesebandingan dengan perubahan momentum. Maka dia I itu bisa kita tuliskan sebagai M dikali dalam kurung selisih dari kecepatannya, kecepatan akhir dengan kecepatan awal. Setelah kita mengenal tentang persamaan dari impuls dan momentum, kita akan melanjutkan dengan mengenal hukum kekekalan momentum. Di sini tertuliskan bahwa ada suatu hal yang kekal. Apa yang kekal? Yaitu momentumnya. Momentum sebelum akan bernilai sama atau kekal dengan momentum setelah terjadi suatu peristiwa. Peristiwa apa? Biasanya peristiwa yang terjadi dalam impuls dan momentum itu adalah peristiwa tumbukan. Yang mana tumbukan itu nanti akan ada 3 jenis, yaitu tumbukan lenteng sempurna, tumbukan lenteng sebagian, dan tumbukan tidak lenteng. Nah, di bagian belakang ini ada E nih. Apakah itu E? E itu merupakan koefisien restitusi, yang mana koefisien restitusi ini berkaitan dengan daya lenteng suatu benda setelah terjadi peristiwa tumbukan. Untuk lenteng sempurna, maka memiliki koefisien restitusi sebesar 1. Untuk tumbukan lenteng sebagian, nilai koefisien restitusinya itu antara 0 hingga 1. Jadi nilainya bisa 0,2, 0,5, 0,7, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk yang ketiga, ada tumbukan tidak lenteng sama sekali, yang artinya nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Apa makna fisik yang bisa kita peroleh dari ketiga nilai dari koefisien restitusi ini? Untuk yang pertama, saya misalkan A, ketika terjadi
tumbukan lenting sempurna. Di sini ada benda A, kemudian di sebelah kanan ada benda B, bola ya. Ketika bola A bergerak ke kanan dan bola B bergerak ke arah kiri, mereka akan bertemu di satu titik. Nah, setelah mereka bertemu, maka mereka akan bertumbukan. Pada proses yang pertama, apabila terjadi tumbukan lenting sempurna, maka benda A setelah terjadinya tumbukan akan terpental ke arah kiri, sedangkan bola B setelah terjadi tumbukan akan terpental ke arah kanan. Nah, di sini kedua benda saling terpental. Dan setelah terjadi tumbukan, mereka akan saling bergerak untuk kedua benda. Selanjutnya, untuk yang B, apabila skenario-nya yaitu tumbukan lenting sebagian, yang mana nilai koefisien restitusinya itu antara 0 hingga 1. Benda A atau bola A bergerak ke kanan, sedangkan bola B diam. Ini contoh yang mudah kita gunakan di sini. Nah, setelah bola A menyentuh bola B, ini bola B, kemudian yang ini bola A, apa yang akan terjadi? Setelah terjadi tumbukan, maka bola A akan diam, kemudian bola B akan bergerak ke arah kanan. Nah, di sini sebenarnya tidak selalu bola A akan menjadi diam. Oh ya, di sini kan tadi untuk yang sebelum terjadi tumbukan ya, kecepatan dari si B itu 0 karena dia diam. Oke. Nah, tidak selamanya bola A di sini setelah terjadinya tumbukan, bola A-nya juga ikutan 0. Tidak selamanya seperti ini. Bola A bisa juga nanti akan tetap bergerak. Namun efeknya yang diberikan adalah bola B ini pasti akan bergerak. Atau juga bisa skenario-nya adalah benda B ini mungkin sangat besar sehingga ketika benda A ini menyentuh benda B, benda A-nya yang akan terpental, tapi benda B-nya yang diam. Nah, kalau terjadi seperti ini, setelah tumbukan, salah satu bola itu diam, maka ini akan terjadi tumbukan lenting sebagian. Artinya, yang terpental itu salah satu benda yang lain. Itu yang bisa kita contohkan secara mudah untuk memahami untuk tumbukan lenting sebagian. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak selamanya sempurna seperti itu ya. Jadi tidak selamanya juga seperti skenario yang saya sampaikan. Bisa saja nanti bentuk dari tumbukan lenting sebagian itu berbeda-beda. Ya, mungkin nanti kita akan bisa lakukan ketika pertemuan di laboratorium. Kita akan mencoba dalam praktikum momentum seperti itu. Baik, untuk yang ketiga, tumbukan tidak lenting. Nah, bagaimana dengan tumbukan tidak lenting ini? Ingat, sedari A kemudian B, ada satu clue lagi yang bisa kita pelajari di sini, yaitu kedua benda pastilah ya, minimal salah satu akan terpental. Ini clue yang bisa kita ambil dari dua kondisi A dan B. Tumbukan lenting sempurna dan juga lenting sebagian. Nah, jika clue dari C itu adalah tidak lenting, maka tidak akan terjadi pemantulan. Nah, bagaimana? Nah, maka di sini bisa kita gambarkan untuk proses yang C, bola A yang bergerak ke kanan
ada bola B yang diam ya. Kita contohnya seperti itu saja biar mudah untuk dipahami ya. Ketika terjadi tumbukan di sini ya, dia akan bertumbuh di satu titik ini, dan mereka bola B itu menumbuk bola A menumbuk B. Bagaimana jika prosesnya tidak terpental atau tidak terjadi lenting? Maka yang terjadi adalah kedua bola ini akan bergerak secara bersama-sama menuju ke arah kanan. Jadi mereka akan bergerak secara beriringan, atau clue-nya adalah menempel. Jadi ini clue dari tumbukan tidak lenting. Jadi ketika setelah terjadi tumbukan itu kedua benda yang saling bertabrakan itu menempel, maka bisa kita pastikan bahwa tumbukan itu tidak lenting karena tidak terjadi perpentalan. Istilahnya perpentalan ya. Ya, itulah beberapa efek dari tumbukan ya, antara lenteng sempurna, lenteng sebagian, dan juga tumbukan tidak lenting. Nah, dari tadi kita membahas tentang E atau koefisien restitusi. Lalu sebenarnya koefisien restitusi ini apakah hanya disimbolkan sebagai E saja? Ternyata tidak. Untuk koefisien restitusi itu kita peroleh dari penurunan persamaan perubahan kecepatan setelah terjadi tumbukan dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Jadi koefisien restitusi ini merupakan perbandingan dari selisih kecepatannya. Dan apabila kita tinjau di sini, kita dapatkan untuk koefisien restitusi itu E nilainya sama dengan minus dari selisih kecepatan kecepatan setelah tumbukan, aksen ya, tandanya di sini aksen, dibanding dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan. Nah, dari adanya koefisien restitusi ini akan menentukan efeknya nanti adalah kemampuan benda itu akan memantul kembali. Nah, ini biasanya terlihat sekali fenomena ini pada suatu peristiwa benda yang memantul. Bola yang jatuh, kemudian jatuh ke lantai, kemudian memantul ke atas lagi. Nah, ada hal yang bisa kita teliti di sana. Ada di mana adanya perbedaan ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian antara bola pantulan yang pertama kemudian kita bandingkan dengan pantulan yang selanjutnya, itu ternyata terdapat perbedaan ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian itu akan dipengaruhi oleh koefisien restitusi ini. Nanti dicoba deh, kalian menjatuhkan bola, misal bola basket, kalian jatuhkan dan kalian coba perhatikan ketinggian pertama kali bola itu kalian jatuhkan dengan setelah memantul. Nah, ketinggiannya akan berbeda. Dan sebagai clue-nya, percaya nggak percaya, ketinggian setelah pantulan yang pertama, setelah pantulan yang kedua, dan seterusnya, itu akan semakin menurun. Kalian tidak percaya? Kalian bisa coba sendiri, ya. Dan mungkin gambar sebelah kanan ini juga bisa menunjukkan peristiwa koefisien restitusi ini mempengaruhi ketinggian pantulan dari pantulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Berarti kira-kira semakin lama pantulannya akan bagaimana? Pastinya pantulannya akan semakin menghilang atau pantulannya bola itu tidak akan memantul lagi seperti itu. Yap. Kurang lebih seperti itu untuk impuls dan juga momentum.
mungkin kalian juga bisa memperdalam untuk memahami impuls dan momentum ini dengan beberapa contoh-contoh soal. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh soal yang dapat kalian kerjakan, dan mungkin di next pertemuan akan saya bahas beberapa contoh-contoh soal ini yang terkait dengan impuls dan juga momentum. Yap, mungkin demikian dulu yang bisa Pak Roni sampaikan. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa kalian boleh menanyakan melalui WA maupun diskusi di grup. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan makan yang teratur, olahraga, jangan lupa berdoa ya. Dan kita akan kembali lagi di materi fisika yang selanjutnya. See you on next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.